Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11. Dan kita sudah berada di Minggu Sengsara yang kedua di dalam tema ketaatan hamba Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu buat kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena tuntunan belas kasihan Tuhan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat, kekuatan, pertolongan, bahkan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami hendak membaca firman Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh paham, kami mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Yang berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Ketika kita bicara tentang ketaatan hamba Tuhan, ini merupakan suatu panggilan atau suatu pelayanan. Panggilan atau pelayanan ini berarti ada suatu tugas yang hendak dilakukan. Kita membaca kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 11
Di situ kita menemukan ada istilah murid. Murid adalah seorang yang sedia untuk mendengar pengajaran dari gurunya. Kalau kita mendengar kata murid, maka pikiran kita akan terbayang pada suatu kelas di mana ada guru yang berdiri dan mengajar, dan ada murid yang duduk dengan manis dan sopan menerima pengajaran. Murid adalah setia untuk mendengar pengajaran karena ia diperlengkapi untuk nantinya akan ujian dan lulus ujian. Nah, murid di sini juga adalah pengertiannya bersedia untuk diajar dan diperlengkapi. Dalam bacaan ini kita menemukan dua kata, yaitu lidah dan juga pendengaran atau telinga. Jadi seorang murid itu akan masuk dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah diperlengkapi, maka dia akan memakai lidahnya untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Perkataan sebagai seorang murid yang taat. Jadi seorang murid ini dia tidak asal berbicara. Apa yang dia bicarakan adalah perkataan daripada Tuhan. Dia berbicara sebagaimana yang Tuhan berikan melalui pendengarannya, melalui telinganya. Apa yang Tuhan berikan kepada seorang murid ini melalui telinganya, itulah yang disampaikan oleh seorang murid. Jadi murid Tuhan di sini tidak berbicara atas kepentingan sendiri, tapi dia berbicara, dia melayani, melaksanakan tugasnya itu atas kepentingan dan kehendak Tuhan. Dan perkataan seorang murid adalah benar-benar perkataan yang berwibawa, perkataan yang mengandung kuasa, karena itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 5, Keluaran pasal 4, Keluaran 4 ayat 12, di sana ditulis, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, ini perkataan Tuhan Allah kepada Musa ketika dia hendak melaksanakan tugas panggilan pelayanan untuk menyelamatkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia tidak mampu berbicara, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu lidah seorang murid, memberikan perkataan daripada Tuhan untuk dia berbicara atas nama Tuhan. Jadi seorang yang akan disebut sebagai hamba Tuhan, dia telah dulu diperlengkapi untuk dia mendengar perkataan dari Tuhan dan dia menyampaikan. Itulah sebabnya seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dia harus punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang sangat karib, akrab, dan intim, dan dia harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Dia mengasihi Tuhan karena pelayanan atau pekerjaan sebagai hamba Tuhan ini adalah milik Tuhan, jadi dia harus mengasihi Tuhan, dan apa firman yang hendak dia sampaikan, dia akan sampaikan kepada setiap orang. Jadi dia juga harus mengasihi orang-orang yang hendak dia menyampaikan firman Tuhan. Dan apa tujuan daripada mendengar perkataan Tuhan dan menyampaikan melalui lidah? Tujuannya adalah supaya dengan perkataan yang disampaikan itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Perkataan dari Tuhan membangkitkan semangat, gairah kepada orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Jadi itu kabar baik, kabar keselamatan yang akan membangun kehidupan orang yang sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Kemudian seorang hamba Tuhan, dia tidak akan hanya berada pada zona nyaman, satu keadaan yang aman-aman saja. Dia akan menghadapi suatu keadaan di mana ada penderitaan, ada kesukaran, ada tantangan, dan ada ujian. Nah, di dalam Alkitab di sini disebut dengan orang-orang yang memukul aku dan pipiku, orang-orang yang mencabut janggutku, aku dinodai dan diludahi. Bahwa seorang hamba Tuhan yang telah diperlengkapi oleh Tuhan, maka ada saatnya dia akan masuk dalam medan pelayanan. Di sana dia akan menghadapi hal-hal yang sukar. Dia akan menghadapi suatu keadaan yang berbeda, suatu keadaan yang mungkin saja dia tidak sangkakan, dan itu sebuah kenyataan dalam pelayanan. Tetapi karena seorang hamba Tuhan telah diperlengkapi, maka dia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Itu ayat 7. Tuhan Allah akan menolong aku, itu sebabnya aku tidak mendapat noda. Tuhan Allah akan menolong dia di dalam menghadapi segala tantangan ketika masuk dalam pelayanan. Tetapi bukan hanya Tuhan Allah menolong, tetapi dari pihak si hamba Tuhan ini, dia juga tidak sekedar berbicara, tidak sekedar mendengarkan firman dari Tuhan untuk menjadi bahan yang harus dia sampaikan, tetapi juga dia harus menjaga hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang hidup benar, hidup bersih, tidak bernoda, tidak bercelah. Sehingga ketika ada serangan dari pihak-pihak yang tidak menyukai hamba Tuhan ini, maka mereka tidak akan mendapatkan celah untuk menjatuhkannya karena dia hidup dalam kebenaran. Artinya menjadi hamba Tuhan adalah seseorang yang bukan hanya mampu untuk berbicara, mampu untuk menyampaikan kehendak Tuhan, mampu untuk mendengar dari telinganya untuk mendengar pesan firman Tuhan, tetapi juga dari pihaknya sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus menjaga kehidupannya benar, bersih di hadapan Tuhan, tetapi juga dia bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang di sekitar kehidupannya, bahkan orang-orang yang dia layani. Itulah sebabnya perlu ada ketaatan dari seorang hamba Tuhan. Ketaatan berasal dari bahasa Yunani hipakoo, artinya patuh, menurut, tunduk kepada, takluk, menerima atau menaati. Seorang hamba Tuhan, dia harus takluk, tunduk, patuh kepada Tuhan karena dia menghamba kepada Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya, dia tidak akan takut dan gentar, dia tidak akan cemas ketika ada begitu banyak tantangan karena dia yakin dia sudah mengalami kehidupan yang benar, dan dalam keyakinan itu dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Sekalipun ada ujian, tantangan, ada cemoohan, ada hinaan, ada makian, ada yang meludahi, tapi dia akan tampil dengan berani, dia akan maju, dia akan siap untuk melaksanakan tugas pelayanan karena dia yakin dia akan ditolong oleh Tuhan dan dia juga mempersiapkan dirinya untuk ada dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia. Tuhanlah yang akan memampukan dia untuk menghadapi segala keadaan. Dan ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat terhadapnya, maka orang itu akan menerima keadaan buruk. Dalam firman ini dikatakan, ia akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang atau ngengat yang akan memakan mereka.
Dan ayat 10 sampai 11 menerangkan bahwa siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya dalam nama Tuhan. Jadi di dalam pemberitaan firman kebenaran melalui seorang hamba Tuhan ini, di sana selalu ada seruan untuk percaya kepada Tuhan, seruan untuk datang kepada Tuhan, seruan untuk mengalami pertobatan. Jadi dalam pelayanan tujuannya adalah orang-orang itu dipanggil, dibawa untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak orang yang terberkati, banyak orang yang hidupnya tertuntun oleh Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan. Jikapun ada yang tidak mau mendengar, jikapun tidak ada yang mau datang kepada Tuhan, sekalipun seorang hamba Tuhan itu telah melayani, telah bergiat dalam pekerjaan pelayanan, maka orang yang tidak mau datang kepada Tuhan ketika telah ditaburkan firman kebenaran, maka orang itu akan menerima akibatnya sendiri. Yaitu dia akan menerima nyala api, panah-panah api akan diarahkan kepadanya, dan ia akan ada di tempat berbaring yang penuh siksaan. Artinya bahwa ada orang yang akan menerima ketika hamba Tuhan melayani, ada orang yang akan mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, ada orang yang percaya, ada orang yang bertobat akibat pelayanan, tetapi juga ada orang yang mengeraskan hatinya. Masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Bagian hamba Tuhan adalah dia melayani. Dia melayani dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan, kabar kesukaan, kabar keselamatan itu diberitakan. Dan menjadi suatu pilihan kepada setiap orang yang mendengar, dia mau percaya atau tidak percaya. Yang percaya mendapatkan keselamatan, yang tidak percaya, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau mengambil kesempatan yang baik ini, dia pun akan mendapatkan bagiannya, yaitu akan mendapatkan siksaan, akan berhadapan dengan nyala api. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini mau dikatakan bahwa ketaatan seorang hamba Tuhan itu penting, karena pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan yang mulia. Tuhan memanggil kita atau setiap orang yang sedia untuk diperlengkapi sebagai hamba Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerja dengan Tuhan. Sehingga banyak orang menerima keselamatan, banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang terselamatkan. Itulah sebabnya menjadi hamba Tuhan harus mulai dari bersedia memberi diri secara total untuk diperbaharui oleh Tuhan Allah, sehingga dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dia juga tidak akan mundur. Kemudian seorang hamba Tuhan, dia berbicara atas nama Tuhan, apa yang akan dia sampaikan itu adalah perkataan-perkataan, kalimat-kalimat firman yang dia terima daripada Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan tidak boleh berhenti belajar, dia harus belajar. Belajar apa? Belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri, belajar untuk terus mengasah diri menjadi lebih baik, lebih benar, lebih taat, dan lebih setia. Dia harus juga membangun kesabarannya, membangun hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan pelayanan. Tidak semua orang suka untuk menerima firman Tuhan. Tidak semua orang juga tertutup untuk firman Tuhan. Tetapi tugas sebagai hamba Tuhan adalah dia melaksanakan panggilan ini dengan sukacita, sehingga dengan sukacita menjadi hamba Tuhan, banyak orang akan mengenal Tuhan, banyak orang akan disentuh oleh pelayanan karena nama Tuhan, banyak orang yang tidak punya pengharapan akan mendapatkan pengharapan daripada Tuhan.
Jika kita menjadi hamba Tuhan, role model kita adalah Tuhan Allah. Dan bukankah firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 50 ayat 4-11 ini adalah juga nubuatan tentang Mesias, tentang Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia yang menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Jauh sebelum Tuhan Yesus datang telah ada nubuat dalam kitab Yesaya. Tetapi juga bukan sekedar nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi juga bicara tentang Injil keselamatan yang diperuntukkan bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi seluruh isi dunia ini. Kita melihat pada ayat 6 di situ kembali dibacakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Role model kita adalah Tuhan Yesus. Dia melayani bukan sekedar dengan perkataan, tetapi juga dengan hidupnya. Dengan hidupnya dia sengsara, menderita, dan bahkan dia mau mati untuk kita, padahal kita masih berdosa. Jika kita mau menghamba kepada Tuhan, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia datang di dalam dunia ini, dia diutus oleh Bapa. Jadi seluruh perkataan-perkataan yang dia sampaikan dalam pengajaran, bahkan dalam hidupnya, itu juga adalah atas keinginan dari Bapa. Jadi dia taat kepada Bapa, dan dalam ketaatan itu pun dia rela mengambil hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Dia siap menerima segala konsekuensi, menghadapi segala situasi yang sukar. Itu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Itu Guru kita yang agung. Daripadanya kita banyak belajar hal-hal yang baik. Bahkan kita melihat dalam seluruh pelayanannya, dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tetap menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hidupnya benar. Sehingga dalam segala kesengsaraan yang dia alami, dia berani menghadapinya dengan tetap bersikap benar. Dia menunjukkan kesalehan, kedengar-dengarannya kepada Tuhan yang mengutus. Dia tidak memilih tempat atau situasi. Ini yang baik-baik saja kita terima, dan yang tidak baik, yang buruk kita tolak. Tuhan menghadapi seluruh kenyataan yang diperhadapkan kepadanya. Itulah sebabnya daripada Tuhan Yesus kita belajar. Belajar untuk menundukkan diri. Belajar untuk mengosongkan diri. Belajar untuk serius menjadi hamba Tuhan. Dan di minggu sengsara yang kedua ini kita sudah berada dalam penghayatan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Seandainya tidak ada tindakan keselamatan atau penyelamatan dari Tuhan yang bersedia berinkarnasi jadi manusia yang menderita, menjadi hamba Allah yang menderita, maka tidak pernah ada keselamatan. Tidak pernah ada kita akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak hanya menghayati minggu-minggu sengsara ini sebagai sebuah momen yang ada pada peristiwa menjelang Jumat Agung. Tetapi penghayatan itu kita lanjutkan dalam tindakan-tindakan kita. Baik kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai jemaat Tuhan. Bukankah jemaat Tuhan atau setiap orang yang percaya disebut sebagai hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan tidak hanya melekat kepada seorang pendeta, seorang diaken atau penatua, tidak melekat pada seorang penginjil, tidak. Tetapi sebutan sebagai hamba Tuhan adalah bagi kita semua. Kita semua jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang percaya, orang Kristen yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib, kita adalah hamba Tuhan. Kita menghamba kepada Tuhan, kita mendengar dari Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan.
baik dalam pola pikir kita, dalam perkataan kita, dan dalam tindakan kita. Sehingga kita semua yang disebut sebagai hambanya Tuhan, kita menghamba kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang diingini oleh Tuhan, bukan kehendak dan kemauan kita. Karena kita sudah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Berapa harga? Harga yang Tuhan beri untuk menebus kita? Tidak ada harganya. Karena ia menebus dengan darahnya yang mahal. Ia menebus dengan pengorbanan dirinya, dengan nyawanya. Sehingga ia memberikan keselamatan bagi kita yang berdosa. Sehingga setiap orang yang telah kehilangan semangat, telah patah semangat, tidak punya pengharapan, tidak punya gairah untuk menjalani kehidupan ini, Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan semangat. Tuhan memberikan gairah kepada kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Masih ada Tuhan, Tuhan tetap ada untuk menolong kita, untuk memampukan kita. Sehingga dalam segala bentuk kehidupan, kita akan kuat, kokoh, dan mampu. Kita tidak mudah menyerah pada keadaan. Mengapa kita tidak mudah menyerah pada keadaan? Karena kita terus belajar pada Sang Guru yang agung, pada Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang kita perlu pelajari, banyak hal yang perlu kita ambil daripada pelayanan dan pekerjaan, bahkan hidup daripada Tuhan. Banyak. Oleh sebab itu, belajar tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Karena belajar adalah harus terjadi dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Belajar harus terjadi seumur kita hidup. Selama kita hidup, kita berhenti belajar kalau kita sudah mengalami kematian. Oleh karena itu, mari terus kita belajar dari Tuhan Yesus, belajar tentang hidupnya, tentang banyak hal, untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengikuti Tuhan, semakin menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Sempurnalah kamu seperti Bapa, karena Bapa sempurna, dan kehidupan kita semakin menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, adalah hamba Tuhan Yesus yang bersyukur, berterima kasih atas keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita dengan memberi seantero hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.